Makanya bisa aja baru muncul lah gejala si alergi ini. Jadi kadang-kadang nggak mesti si gejala alergi ini muncul dari zaman pas usia kita Kecil, anak-anak iya gitu. iya. Bisa aja pas usia dewasa, kok seiring bertambahnya usia tiba-tiba sih jadi alergi ini ya dok. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Hai sahabat Vimela, pernah gak sih kamu nih udah on point, udah ready, mau pergi, udah cakep lah intinya. Tapi tiba-tiba tuh bersin, pilek gak jelas, bahkan bisa bertahan seharian. Ini kenapa ya dengan tubuh kita? Kita akan cari tahu jawaban selengkapnya di Vimela Talks hari ini. Sudah ada di studio Vimela, Dr. Bonita Effendi, spesialis penyakit dalam. Tepuk tangan teman-teman. Ini dokter yang dicari di usia-usia 30 ke atas. Kayak pasiennya banyak yang 30 ke atas ya. Plus ya. 30 ke atas untuk penyakit dalam, dan dokter ini bertugas di RSPI Puri Indah ya dok. Ya, betul. Oke dokter, aku akan banyak bertanya hari ini sama dokter Bonita Effendi, tapi setelah dokter nanti akan ada penjelasan lanjutan. Ini aku mau mencari tahu lebih dalam sebenarnya ada apa dengan pilek yang tiba-tiba ini, dan nanti akan ada Mbak Gladys Indra Putri, Brand Creative Content and Communication Manager Bodrex, yang akan bercerita siapa sih ahlinya untuk mengatasi pilek alergi ini. Dok, ini aku mau cerita sedikit sebenarnya. Ya. Jadi tuh aku kan baru married nih, 1,5 tahun lalu sih sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa setelah married tuh jadi gampang banget bersin. Jadi kebiasaannya rutinitas pagi-pagi. Kalau bangun nih, kan kita ngulet dulu biasanya ya. Terus tiba-tiba tuh hacing. Udah bangun, mandi, hacing lagi. Itu berlanjut sampai siang. Ntar kadang dia berhenti, ini udah kena matahari kan, udah berhenti, ntar sore begitu lagi. Ini kenapa sih dok kalau boleh tahu nih? Nah iya, sebenarnya bersin itu suatu mekanisme pertahanan dalam tubuh kita. Jadi belum tentu menandakan suatu penyakit. Ya, jadi kalau misalnya karena memang gak ada demam juga karena ya? Gak ada demam juga, betul. Nanti kalau misalnya nih kan kita bernapas ya, bernapas pasti kan udara kita tuh banyak komponen partikel nih, bisa ada yang sehat sama enggak ya. Kalau enggak contohnya ya debu, ya asap rokok, ya polusi, apalagi kita tinggal di Jakarta nih ya, udara kan juga dengan ya warna abu-abunya. Nah kalau misalnya kita menghirup sesuatu dan ada partikel asing, rambut yang ada di lubang hidung kita nih menangkap sinyal. Nah sinyal ini berarti ada benda asing nih yang harus segera dikeluarkan. Nah sinyal itu dari rambut kita dihantarkan ke otak. Nah jadi prinsipnya langsung muncullah mekanisme pertahanan tubuh yaitu berupa bersin. Nah jadi bersin ini bukan selalu menandakan suatu penyakit. Tapi ya perlu waspada juga nih kalau misalnya kayak dirimu Mbak Dian, kalau misalnya kok bersin-bersin terus ya, apakah ini mesti tahu lah apakah ini ke arah alergi atau bukan gitu. Oke, berarti sebenarnya ya again ya kan sebab tubuh kita cukup pintar ya untuk bisa merespon sesuatu termasuk debu, polusi atau itu polusi, tadi ya. Iya benar, bahkan partikel yang kecil sekali. Nah, kalau misalnya disebut tuh yang ukurannya berapa mikrometer, nah paling kecil banget sampai 2,5 mikrometer. Nah itu juga bisa langsung ke notice nih, langsung direspon sama tubuh kita. Next question. Seberapa bedanya sih dok pilek karena alergi atau pilek karena virus? Ya, jadi pilek itu kan ada yang sifatnya infeksi dan non-infeksi nih. Betul. Kalau yang pilek alergi tentunya yang non-infeksi. Ya kan. Nah jadi tuh umumnya kalau pilek alergi itu karena kan tubuh kita ada mendapatkan paparan alergen tuh. Nah tubuh akan memberikan rangsang produksi histamin. Nah histamin kan ada di seluruh tubuh kita. Jadi muncullah gejala-gejala seperti gatal pada mata, terus gatal dari hidung, menyebabkan pilek, bersin-bersin, bahkan kadang-kadang juga gatal misalnya di tenggorokan, berasa kayak batuk-batuk kecil. Nah itu biasanya terkena itu. Kalau yang sifatnya pilek alergi itu non-infeksi. Sedangkan kalau yang pilek virus umumnya tuh terjadinya karena infeksi. Nah kalau misalnya infeksi pasti akan muncul gejala demam. Nah kalau misalnya demam, selain demam gejalanya yang muncul biasanya sakit kepala, nyeri misalnya muncul di nyeri tenggorokan, nyeri pegelinu di badan, lemes. Nah itu. Jadi prinsipnya sih lebih ke arah kalau pilek karena virus ada infeksi, gejala utamanya pasti khasnya demam. Oke. Berarti note utamanya sebenarnya di demam itu tadi bedanya ya. Betul. Tapi aku mau nanya dok, kan sebenarnya ketika tadi
hidung itu menyaring debu, polusi yang masuk ke tubuh kita. Itu kan reaksi dari tubuh kita adalah bersin. Tapi seberapa banyak sih dok sebenarnya kemampuan hidung ini untuk bisa menyaring sampai akhirnya tubuh tuh memberikan reaksi bersin itu tadi? Sebenarnya itu kan ya tiap individu juga beda-beda nih kemampuan untuk menangkap seberapa ini saringannya ya. Tapi kalau anggapannya tuh misalnya saat kita bersin ya, bahkan saat kita bersin aja tuh bisa mengeluarkan sampai 40.000 partikel. Bahkan pada saat bersin tuh ya bisa sampai jauh banget, sampai 7 sampai 8 meter. Dan si kuman-kuman atau yang apa yang kita expel, apa yang kita keluarkan saat bersin tuh ya bisa bertahan loh 10 menit. Makanya pas zaman infeksi COVID lalu, makanya kalau misalnya kita mau bersin, mau batuk, please tutup mulut gitu kan. Selalu dibilang etika tutup mulut pada saat bersin atau batuk. Nah karena sekuat itulah bersin. Tapi kalau misalnya kemampuan si hidung kita seberapa besar, ya berarti memang cukup besar nih untuk menyaring. Karena untuk partikel sedikit itu aja langsung ke notice ke otak kita. Gitu. Sebenarnya ada yang menarik perhatian aku sebenarnya. Tadi bisa si spraynya bisa sampai jauh 8 meter. Itu pengaruhnya kalau boleh tahu dok, itu karena apa? Apakah karena kenceng-kencengan suara? Ada kan bersin yang sampai gitu kan? Itu atau karena kayak sebanyak itu alergen yang ditahan sama debu sampai kayak langsung baru keluar jeder gitu. Iya, tentunya ya berdasarkan kekuatan si bersinnya juga ya. Karena juga lumayan bikin kaget tuh sebenarnya. Iya benar, karena bisa sampai kaget. Nah tapi itu dia balik lagi nih balik lagi kayak kekuatan bersin. Terus juga komponen seberapa banyak partikel yang ada dari hidung kita atau dari rongga saluran napas kita. Nah sama kalau ini kan istilahnya tuh seberapa banyak tuh virus-virus tuh yang bisa menyebar ke udara. Jadi istilahnya kayak airborne-nya ya, ya gitu. Jadi memang tergantung lah kekuatan pada saat kita bersin juga. Tapi dok, apakah hanya debu dan polusi yang bisa memicu tubuh tuh memberikan respon pilek alergi itu tadi? Atau ada hal-hal lain yang sebenarnya kita mungkin nggak aware? Kalau ini tuh ternyata bisa menjadi salah satu alergen sebutannya ya. Kita jadinya pilek alergi dok. Nah, berarti tuh jadi kalau alergen nggak mesti dari udara saja. Jadi bisa aja contohnya dari makanan ataupun segala macam makanan, minuman. Terus kalau misalnya lain kayak bahan tertentu ya, kayak misalnya katun ataupun bahan kapuk, itu juga bisa tuh menjadi salah satu faktor. Kemudian yang lain tuh selain faktor alergen yang itu, kita juga mesti lihat lagi faktor alergen dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita nih ada istilahnya dalam terminologi tiap individu tuh ada atopi. Jadi masing-masing individu mempunyai seberapa kuat menjadi alergi gitu. Jadi tiap individu tuh ada kondisi atopinya. Masing-masing apakah dia lebih tinggi risiko mengalami bersin-bersin kah atau pilek kah atau reaksi alergi yang lain. Karena di tiap tubuh kita tuh ada istilahnya imunoglobulin ya. Jadi tuh seberapa overreaktif tubuh kita untuk mengeluarkan rangsang alergi gitu. Faktor lain juga ada pengaruh genetik. Genetik juga berpengaruh. Turunan misalnya. Itu menarik sebenarnya. Tapi aku akan bahas. Cuman yang mau aku tanyain lagi, ini kan kebetulan aku tuh hewan peliharaan ya dok. Ada kelinci 1, anjing 2. Itu apakah juga turut mendorong kita lebih sensitif ya sebutannya mungkin ya untuk bisa terkena pilek alergi ini? Iya bisa. Kalau misalnya makanya kalau misalnya teman-teman nih pada berobat ya, contohnya ke dokter THT, ke dokter penyakit dalam, pasti kita tanyain ada punya hewan piaraan gak sih? Misalnya nih Ibu Dian kok sering bersin-bersin ya gitu, tapi belum tahu nih pencetusnya apa, bahkan belum tahu kira-kira dari mana nih, cuma tahu tiap pagi bersin-bersin gitu. Betul. Nah sebenarnya udah punya hewan piaraan juga udah lama. Nah tapi kayaknya dari dulu biasa-biasa aja, emang selalu bersin-bersin gitu. Nah itu mungkin ada tempatnya nih waktunya buat cek lah. Cek dalam tubuhmu kira-kira emang ada atopi atau ada faktor apa sih nih. Nah kadang-kadang kita bisa menyarankan juga ke individu tersebut untuk periksa darah. Jadi kalau misalnya berobat ke dokter, kita saranin juga nih bisa periksa darah untuk tahu atopinya, alerginya apa. Jadi satu kali pemeriksaan itu bisa macam-macam tuh, bisa tahu jenis makanan, minuman, itu tadi yang kayak misalnya bahan kapuk atau bahkan kayak dari tanaman serbuk sari.
atau rumput-rumput. Nah, itu juga bisa tuh. Oh. Misalnya ada tuh bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka berkebun. Nah, ternyata dia alergi sama serbuk sari gitu. Jadi memang ada faktor-faktor yang mesti kita bisa cari tahu. Tapi memang agak susah kalau misalnya cari tahu itu ya udara. Karena kan memang nggak ada spesifik pemeriksaan yang pasti gitu kayak dari pemeriksaan darah. Tapi kita akan notice sendiri. Ini kayaknya munculnya kalau pada saat udara dingin terus nih dok. Nah berarti memang ada risiko dari ya udara dingin gitu. Tapi benar sih, maksudnya yang mau jadi pertanyaan aku adalah kenapa ini bisa muncul tiba-tiba gitu. Maksudnya kayak tadi aku selama ya hampir 10-15 tahun ke belakang sebelumnya itu piara kelinci banyak, anjing banyak nggak masalah. Tapi setelah menikah kok iya tiba-tiba kita pilek, ikutan suami juga ikut pilek ikut karena pilek. suamiku tuh memang ada dari kecil ya alergi debu dan alergi dingin. Jadi nggak tahu kenapa apakah karena menikah beban hidup lebih beban hidup. bertambah terus Iya, sedikit tapi tambah. bener loh. Oh gitu? Stres juga bisa juga. gitu? Tapi bukan artinya maksudnya menandakan. Terus aku langsung cari Iya, afirmasi bukan, gitu. bukan. Oh gitu ya. Iya, Oh iya, oke iya. oke. Gitu. Kadang-kadang balik lagi kan ke sistem imun ya. Sistem imun tubuh kita lah, daya tahan tubuh. Terus yang kedua juga stres. Jadi kalau misalnya, tapi bukan stres pikiran gitu. Jadi misalnya stres dalam tubuh, misalnya yang kita pekerjaan yang terus-terusan, terus habis itu kurang istirahat, meningkatkan kayak istilahnya stres oksidatif dalam tubuh kita. Itu juga pasti mengganggu daya tahan tubuh. Makanya bisa aja baru muncul lah gejala si alergi ini. Jadi kadang-kadang nggak mesti si gejala alergi ini muncul dari zaman pas usia kita anak-anak gitu. Iya. Bisa ya pas usia dewasa, kok seiring bertambahnya usia tiba-tiba sih jadi alergi ini ya dok. Itu bisa karena tubuh kita ya itulah terkait dengan daya tahan tubuh, overreaktif terhadap rangsang alergen tertentu. Itu bisa berkembang, bisa berubah. Kalau gitu berikutnya pertanyaannya, mungkin nggak hilang tiba-tiba juga? Karena kalau dari suamiku kan dari kecil nih Iya. dia, ada mungkin nggak dia hilang? Iya, bisa juga, Oh bisa. gitu. Oh Ya. jangan-jangan kamu menularkan ke aku nih, itu jadi gitu. Jadi gitu Iya, Nenek. iya. Tapi bisa. Jadi kalau misalnya istilahnya desensitisasi gitu. Jadi ada kan kita alergi tertentu nih. Terus pelan-pelan gimana sih caranya biar alerginya berkurang? Ada itu istilahnya namanya desensitisasi. Jadi kita pelan-pelan memaparkan diri kita sebenarnya terhadap si alergen itu, tapi dari dosis kecil. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa hilang pada saat usia dewasa padahal dulu kecil alergi barang tertentu gitu? Bisa banget, bisa. Karena balik lagi daya tahan tubuh kita bagaimana, terus gimana tubuh kita overcome alergen tersebut, itu bisa. Berarti usia juga, Juga sebenarnya punya pengaruh besar ya dok? Usia, sel imun, daya tahan tubuh, sama itu bagaimana kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Oh, nanti aku tanya suamiku ya apakah dia memberikan itu ke aku, menurunkan ke aku. Tapi benar nggak dok kalau kayak tadi dokter sempat bilang pas masa kita COVID tuh kayak semua orang disarankan berjemur untuk meningkatkan vitamin D3. Vitamin D3. Karena mostly masyarakat Indonesia tuh defisiensi. Iya. Termasuk aku. Termasuk iya. Iya. Mitos atau fakta nih dok sebenarnya ya. Tapi Kalau iya, dengan betul. berjemur itu bisa turut berkontribusi lah meredakan pilek alergi terutama. Jadi betul banget. Jadi apalagi sejak COVID ya, kayaknya vitamin D jadi populer sekali nih. Betul. Tapi memang Dia viral di iya, mana-mana. viral di mana-mana. Betul. Kayak semua ke toko apa-apa pasti jualan vitamin D3. betul. Dan kalau misalnya ke laboratorium apa-apa ceknya vitamin D3 saya berapa Iya. gitu. Ya benar. Dan Kayak kalsium disalahin saya vitamin. berkaitan Iya benar. tuh biasanya tuh. Benar. Nah, tapi memang iya. Sebenarnya kalau secara berhubungan langsung tidak maksudnya, tapi emang ada faktor beneran berperan nih si vitamin D ini. Jadi dengan kita berjemur, paling tidak tuh kita mendapatkanlah si ultraviolet B ini, UVB ini yang untuk membantu mengaktifkan si vitamin D3 ini. Jadi nantinya vitamin D3 yang dari bentuk tidak aktif menjadi aktif dan nantinya bisa diserap dalam tubuh. Dan memang betul beberapa penelitian itu juga menyebutkan dengan meningkatnya vitamin D3 itu akan menurunkan risiko alergi. Nggak cuma alergi juga menurunkan risiko infeksi dan pemulihan daya tahan tubuh. Jadi memang cobalah memaintain vitamin D3 karena yakin sih pasti kita nih apalagi di Indonesia ya walaupun kayak secara geografis lewat Katulistiwa ini ya, tapi tetap aja nih vitamin D3-nya rendah karena rata-rata kita indoor. Benar. Iya, rata-rata indoor. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah si cahaya matahari, si sinar matahari ini yang buat mengubah si vitamin D3 ini supaya aktif dan penting untuk tubuh kita. Jam berapa dok? Kalau sekarang kan kayaknya Jakarta matahari 13 ya dok. Iya, kan? benar. Tapi kalau boleh karena agar tidak membahayakan karena ada
UV yang bisa berinfeksi ke kulit gitu ya. Iya. Jam berapa yang paling disarankan untuk berjemur Iya. dan berapa lama? Iya. Sebenarnya memang ada banyak beberapa penelitian, tapi paling tidak sebelum jam 10. Jadi mungkin antara jam 8 sampai jam 10 tuh masih menjadi yang recommended Oke. untuk berjemur. Nah, kalau misalnya berapa lama, ya kalau bisa antara 15 menit itu juga udah cukup banget untuk mendapatkan si UVB dan mengaktifkan vitamin D3 kita. Oke. Jadi aku jadi agak lumayan, mungkin sahabat Femela yang sahabat KRL relate nih. Kan kita berangkat jam-jam segitu kan. Subuh-subuh. Iya, benar. Itu nih kalau boleh di ini lagi ya, Dok. Kita berjemur itu bener posisi diem duduk di bawah matahari doang, atau sebenarnya dengan kita berjalan aja itu sebenarnya juga menjadi sama aja gitu. Iya. Sebenarnya iya sih, secara teori ya, itu agak susah juga ya. Yang namanya berjemur tuh beneran mesti memamparkan. Iya. Jadi bingung ini tubuh kan, kita kan buat apakah kena kita harus matahari. diam aja bertapa Tapi dan merenung? Iya benar, tapi atau kan ya kan bisa agak sambil susah jalan. juga ya kalau misalnya kita sambil jalan kita juga pakai baju kan. Bener Nah, juga sih. kan jadi sebenarnya kalau memungkinkan paling nggak ada lah komponen tubuh kita lah yang terkena sinar matahari. Misalnya kita pakai lengan pendek gitu, paling kan ada paparan wajah kita, kaki juga. Kalau misalnya ya idealnya kalau misalnya lagi olahraga pagi, paling nggak ada kaki atau tangan atau Yang wajah yang terekspos terekspos. Tapi ya jangan lupa juga kalau misalnya mungkin jangan lupa ya pakai SPF juga sih sebenarnya. Tapi jadi sesudah kita berjemur, jangan lupa sesudahnya mungkin bisa pakai juga lah sunscreen-nya lagi. Karena untuk melindungi tetap kita untuk melindungi, proteksi. apalagi kalau nanti udah olahraga atau aktivitasnya sampai lewat dari jam 10 kan. Iya benar. Kita jam 10 malam lewatnya. Malam, iya. Jam 10 tapi malam, Dok. Malam. Dok, ini kan sebenarnya tidak banyak masyarakat Indonesia yang cukup aware dengan adanya pilek alergi. Kayak mau dibilang ini ganggu, tapi lebih mengganggu telepon bos karena deadline kan sebenarnya. Nah, akhirnya kita mengabaikan nih si pilek alergi ini. Ini bahaya nggak sih, Dok, kalau diabaikan atau disepelekan? Dan kondisi kesehatan yang seperti apa, yang bisa seburuk apa yang mungkin terjadi kalau kita tuh mengabaikan si pilek alergi ini? Sebenarnya kalau dilihat kondisi ini tidak life threatening atau yang emergency bahaya, tapi tentunya yang mengganggu aktivitas dan mengganggu keseharian kita. Kalau misalnya pilek alerginya atau rinitis alerginya nih sudah mulai mengganggu tidur, terus mengganggu aktivitas, mungkin ya perlu diwaspadai nih, perlu dapat obat untuk mengkontrol juga, sama buat di maintain biar jangan sampai berulang lagi. Karena tentunya kalau udah ganggu kan pasti ya ganggu tidur, pasti ya untuk mengganggu produktivitas kerja juga kan pasti. Ada pencegahan yang bisa kita lakukan nggak, Dok? Dari sesimpel, sesederhana seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai part of mitigasi lah ya, kayak bencana banget sebenarnya bahasanya, cuman kayak pencegahannya yang paling mendasar yang bisa kita lakukan tuh apa aja? Pasti yang pertama menaikkan daya tahan tubuh, lifestyle ya, pokoknya hidup sehat. Nah, tapi yang kedua yang penting juga kita harus tahu nih alergennya apa. Kita mesti tahu kita alerginya terhadap apa gitu. Kalau misalnya daya tahan tubuh kita udah oke, tapi kita nggak tahu alerginya apa, kadang-kadang tetap aja tuh masih muncul gejalanya gitu. Jadi paling nggak jangan lupa kita mesti cari tahu nih alergennya atau pencetusnya apa. Tapi kalau misalnya gaya hidup, balik lagi gaya hidup sehat. Pastikanlah jangan lupa dari nutrisinya, asupan makanan, tapi jangan lupa juga olahraganya gitu. Sekarang kan orang udah mulai aware dengan menakar atau mengatur asupan nutrisi ya, Dok. Tapi kenapa masih banyak yang, ya maksudnya masih begini, maksudnya banyak yang belum aware atau banyak yang mungkin lebih rentan atau lebih sensitif sama pilek alergi gitu, kenapa ya, Dok? Sebenarnya balik lagi tuh kan ke masing-masing individu ada genetik tertentu ya, beda-beda tuh daya tahan tubuhnya gimana, genetiknya gimana. Kalau misalnya balik lagi ke genetik, kadang-kadang emang sih kan dulu bilang orang tuanya ada bawaan alergi ya gitu. Tapi memang kenyataannya iya, ada penelitian juga tuh yang menyebutkan kalau misalnya ada orang tuanya alergi, pasti anaknya adalah kemungkinan kecenderungan jadi alergi itu bisa. Makanya balik lagi genetik, kemudian kedua daya tahan tubuh masing-masing tuh gimana. Sama yang ketiga itu sih balik lagi kita harus tahu alerginya apa sih. Kalau misalnya kita pada prinsipnya tuh untuk mencegah ini apa, menghindari pencetusnya, menghindari alergen. Tadi sempat dokter sempat mention minum obat itu bisa membantu mengkontrol si pilek alergi ini. Tapi untuk kita bisa tahu ini kita udah perlu minum obat atau belum, itu gimana, Dok? Kita cara menakar, karena kan takutnya over nih karena biasanya orang Indonesia tuh kayak
coba deh gitu, Mhm. tanpa konsultasi ke dokter Tanpa gitu. bener. Kadang-kadang kan rata-rata Self obat ya diagnose self gitu loh, diagnose heeh. habis itu beli ya kan di Indonesia soalnya obat kan juga mudah dicari ya Mhm over the mhm. counter. Tapi itu sebenarnya, perlu tahu juga nih kan kalau pilek alerginya apakah sebenarnya pilek alergi itu dapat mereda dengan sendirinya. Oke. Tapi kalau misalnya itu sudah mulai sangat mengganggu, apalagi mengganggu aktivitas, hidung tersumbat, benar-benar bersin kontinu terus, Mhm mau nggak mau ya kan perlu pengobatan. mhm. Kan pada prinsipnya kalau alergi tadi ya, balik ke awal tuh ada faktor, tubuh kita tuh memproduksi histamin. Betul. Jadi kalau misalnya ada alergen, tubuh kita produksi histamin, muncullah gejala alerginya. Mhm. Nah, kita berarti prinsipnya harus mendapatkan obat yang namanya antihistamin. Jadi untuk mencegah Oke biar si histamin ini tidak overreaktif oke. untuk memunculkan gejala Mhm alergi. Antihistamin itu sebenarnya ada beberapa tipe mhm gitu. Ada, contohnya ya difenhidramin atau klorfeneramin, ataupun yang, golongan mhm cetirizine itu kan ada macam-macam. mhm Nah, tapi ada pula yang kalau misalnya udah muncul gejala seperti, hidung tersumbat. mhm. Hidung tersumbat ya mau nggak mau kan juga harus perlu dekongestan. Oke. Contohnya obat, Mhm. pseudoephedrine ataupun phenylephrine itu dapat digunakan juga nih untuk membantu mencegah jangan sampai hidung semakin tersumbat. Tersumbat. Mhm. Yang lain kalau misalnya udah ada pilek-pilek, Mhm. kadang-kadang kan suka muncul juga kan pileknya ke daerah tenggorok, muncul Betul. suka ada batuk-batuk, Mhm bisa batuk kering ataupun batuk berdahak. mhm Mungkin kalau yang batuk kering bisa juga tuh dibantu dengan yang antihistamin tadi. mhm Tapi kalau misal udah mulai ada dahak, mhm kan perlu juga kayak untuk pengencer lendir, mhm. membantu kita mengeluarkan dahak seperti guaifesin itu juga bisa digunakan. Jadi memang kalau Oke. untuk obat-obat tertentu betul-betul emang harus disesuaikan juga nih dengan gejalanya. Mhm Apakah sudah mulai mengganggu aktivitas kah, mhm mengganggu tidur kah, mhm. mengganggu produktivitas gitu. Tapi bedanya dengan obat pilek karena virus tuh apa Dok kalau gitu? Iya, jadi kan kalau yang pilek alergi sifatnya, simptomatik ya untuk mengurangi gejala nih, Mhm sama untuk mencegah jangan mhm sampai si histaminnya berlebih. mhm Nah, sebenarnya kalau yang pilek karena infeksi, mhm kita harus pastikan dulu nih memang betul-betul infeksi virus kah, atau malah infeksi yang lain gitu. Kalau misalnya infeksi virus, pada prinsipnya selain obat yang simptomatik untuk mengurangi mhm. gejala, kita juga baiknya untuk si antivirusnya itu sendiri. Kalau Oke. memang sudah definite pasti memang karena si infeksi virus, Mhm antivirus dapat diberikan. Pada prinsipnya dia untuk mencegah jangan sampai si virus itu bertambah banyak atau istilahnya replikasi mhm gitu. Jadi dia mencegahlah kalau misalnya virus kan, kalau sesuai dengan teori mhm. dia tuh bisa dari 4 hari sampai 14 hari pada prinsipnya tuh kalau bisa pada saat gejala tuh kurang dari 4 hari tuh kita udah bisa kasih obat antivirusnya. Oh Mhm gitu. Oke oke oke. Lalu kalau misalnya nih udah melakukan ya apapun itulah misalkan mhm. kita udah hidupnya bersih, sehat, tapi kita masih begini-begini aja Dok Mhm. gitu. Kadang sebenarnya kayak kan itu on and off ya si Iya pilek bener ilang alergi ini timbul, iya. sebenarnya. Hari ini bersin besok Mhm enggak, pagi mhm bersin sore enggak gitu. betul. Itu untuk kita tahu ini kayaknya saatnya di gue udah harus konsultasi ke dokter tuh kapan. Iya. Dan tadi kan dokter sempat mention sebenarnya, untuk kita cari tahu alergennya, Mhm itu mhm sebenarnya fungsi konsultasi lebih ke arah cari tahu alergennya aja atau sampai ke tahap pola treatment apa yang tepat, Dok? Dan itu mhm kapan mhm kita mhm harus bisa ke dokter? mhm. Jadi balik lagi kapan ke dokter Mhm kalau misalnya, ini udah mulai ada gejala, mhm terus kita coba beli obat, mhm kita minum obat yang buat mengurangi gejala, belum perbaikan. Bahkan misalnya sampai nyebabin kayak misalnya ya sakit kepala berlebih, terus mengganggu tidur, kemudian mata juga kok mulai tiba-tiba kayak nyeri, sakit. Kadang-kadang bisa aja kan misalnya yang pilek alergi, itu juga bisa tuh memunculkan gejala lain seperti yang gangguan sinus itu juga bisa. Jadi mulai sakit kepala, mulai mata juga sakit, mhm. mengganggu aktivitas, mengganggu tidur, mengganggu produktivitas. Nah, segeralah berobat. Nah, kalau misalnya berobat pun itu pada prinsipnya nanti pasti, dokter atau tim medis tuh akan mencari tahu pencetusnya apa dulu. Kalau misalnya kedapat pencetusnya, kan berarti ya balik lagi prinsip utama adalah mencegah jangan sampai kita terpapar si pencetus. Mhm Nah, terus kalau yang lainnya, kapan kita ke dokter itu kalau, ini benar-benar karena dokter ini akan ada beberapa tahapan nih pengobatan. mhm Kan pertama yang mulai dari simptomatiknya, mhm seperti tadi kan antihistamin kah, atau kita perlu dekongestan kah. Nah, tapi ada pula pengobatan lain nih,
seperti ya macam-macam sih obatnya, contohnya yang leukotrin. Jadi ataupun imunoglobulin. Jadi sampai tahap di mana individu tersebut sudah diobati, udah pada beberapa term waktu tertentu, tapi udah continue nih minum obatnya, tapi gejala sering muncul. Gejala masih aja muncul. Itu perlu di-track juga, nanti akan di-track juga nggak sih dok genetik dari orang tuanya, kakeknya sama kolotesnya gitu juga Nah, berarti? sebenarnya sekarang tuh udah macam-macam tuh, ada juga kan yang pemeriksaan Iya. yang genetik ya, yang contohnya yang di swab di rongga mulut. Nah, Iya, iya. itu juga bisa membantu kita untuk tahu nih, ini ada faktor genetik apa sih yang bisa, misalnya faktor dari orang tua kah, atau dari tubuhnya sendiri tuh ada pemicunya apa, bisa. Oke, Bisa. untuk summary ini dok sebenarnya kalau buat sahabat Vimela, kalau boleh dielaborate kembali, sebenarnya seberapa penting sih menurut dokter kita sebagai masyarakat yang lumayan sensitif gitu ya terhadap penyakit, apalagi dengan cuaca dan polusi yang lagi Iya, betul. amburadul begini, Iya. seberapa penting kita mulai aware untuk sama diri kita biar kita tuh nggak terpapar sama pilek, alergi atau alergi apapun lah gitu dok. Iya, sebenarnya pilek alergi ini bisa dinotis masing-masing individu ya. Kalau misalnya udah mulai sering bersin-bersin, pilek continue terus juga mulai muncul sering gatal-gatal ataupun sakit kepala, dan sudah mencoba mencari pengobatan yang dapat didapatkan dengan mudah, tapi kok ya belum juga, segeralah berobat. Karena pada prinsipnya memang bukan penyakit yang life threatening, tapi tentu saja ini bisa mengganggu aktivitas. Nah, kalau misalnya kita juga belum tahu pencetusnya apa, mencobalah carilah pencetusnya. Paling enggak dengan tahu pencetusnya kita bisa mencegah jangan sampai muncul terus-terusan nih pilek alerginya. Kalau udah stuck, udah bingung, udah segera cari berobat aja deh. Kalau misalnya paling enggak kan juga membantu untuk aktivitas harian ya. Bener. Karena pilek alergi ini cukup mengganggu gitu, apalagi kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, udara lagi pancaroba, lagi banyak debu, polusi, itu benar-benar jadi faktor pencetus juga. Bener lagi, karena nggak cuma mengganggu aktivitas, mengganggu rekening Mengganggu dok. rekening, Karena kita beli benar. tisu banyak Beli banget tisu, dok. terus belum beli obatnya lagi. Nah Iya, itu dia, iya, daripada kita self diagnose Iya. salah ini mendingan ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut ya. Iya, betul. Berarti memang sebenarnya sahabat Vimela, pilek alergi ini nggak boleh disepelekan dan memang butuh ahlinya untuk bisa mengatasi pilek alergi ini. Dokter terima kasih banyak Iya. penjelasannya, Iya, sangat bermanfaat terima kasih. buat aku pribadi terutama Iya. ya, dan semoga buat sahabat Vimela yang menyaksikan, dan terima kasih sekali lagi Iya. dok, semoga sahabat Vimela yang menyaksikan bisa lebih paham kalau itu penting banget untuk aware sama pilek alergi ini dan semakin tahu gimana cara mengatasinya dan cari tahu ahlinya untuk mengatasi pilek alergi. Nah, bicara soal ahli ini sahabat Vimela, Bodrek tuh ternyata aku juga baru tahu kalau punya varian yang menjadi ahlinya untuk meredakan pilek alergi. Ini daripada aku ngasal yang menjelaskannya, di studio Vimela sudah kehadiran brand representatif dari Bodrek, Mbak Gladys Indra Putri, brand content kreatif and communication manajernya dari Bodrek. Tepuk tangan dulu dong sahabat Vimela. Terima kasih loh Mbak Gladys sudah mau mampir kemari. Apa kabar Mbak Gladys? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Gladys, aku mau tanya, ini emang iya Bodrek itu punya varian yang memang ahlinya untuk meredakan pilek alergi? Ya, benar banget Mbak Dian. Jadi untuk masyarakat yang memang butuh ahlinya untuk redakan pilek alergi, saat ini Bodrek itu mengeluarkan varian baru namanya Bodrek pilek alergi yang memang khusus untuk meredakan gejala pilek akibat alergi. Nah, sebenarnya mungkin audiens dan Mbak Dian juga bertanya-tanya gitu ya, apa bedanya Bodrek pilek alergi ini dengan Bodrek flu dan batuk maupun Bodrek flu lainnya Sering gitu. ditanyain berarti sama orang-orang Iya, ya. benar sebenarnya. banget. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Bonita juga tadi di awal, gejala pilek alergi dengan gejala pilek biasa itu kan berbeda ya, karena memang tidak disertai dengan demam. Nah, si Bodrek pilek alergi ini memang diformulasikan sedemikian rupa, jadi hanya mengandung bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh saat tubuh itu mengalami gejala pilek alergi. Karena memang Bodrek paham betul nih kalau kedua hal ini tuh berbeda gitu. Oke. Seperti itu. Oke, lalu kenapa, maksudnya apa Bodrek melihat apakah ada urgensi tertentu nih sampai akhirnya kok mengeluarkan pilek alergi? Sebenarnya Bodrek juga punya varian lain yang mengatasi flu dan batuk juga ya kalau nggak salah. Itu kenapa akhirnya
ada pilek alergi ini? Oke, jadi Bodrek itu kan memang suatu brand yang sudah hadir dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1971 gitu ya. Dan Bodrek itu terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Nah, kita sama-sama tahu nih kalau misalnya polusi di Indonesia itu kan semakin meningkat ya, terutama di kota-kota. Dan juga mungkin kualitas hidup masyarakat tuh kurang dijaga, terutama untuk kita nih sandwich generation gitu kan ya. Jadi insiden pilek alergi itu meningkat gitu di masyarakat, sehingga Bodrek hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu dengan menghadirkan Bodrek pilek alergi yang memang ahlinya redakan pilek alergi gitu. Berarti ini pilek alergi bisa dikonsumsi kalau memang kayak tadi Dokter Bonita bilang gejalanya sudah sangat mengganggu aktivitas gitu ya Mbak? Betul, betul. Nah Mbak Gladys, ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua orang terkait dengan harga. Ini budget menentukan segalanya nih Mbak Gladys. Mengingat kalau pilek alergi ini aja, kalau kita udah kena tuh nggak cuma mengganggu aktivitas tapi juga mengganggu dompet ya. Karena kita harus beli tisu apa segala macam. Tapi kalau boleh tahu berapa sih harganya untuk pilek alergi ini, Bodrek pilek alergi ini? Oke, jadi Bodrek pilek alergi ini hadir dengan kemasan yang sangat praktis gitu ya Mbak Dian ya. Kemasan blister isi 4 kaplet gitu, jadi gampang banget buat kita bawa kemana-mana gitu. Karena kemasannya kan juga simpel, kecil gitu ya. Nah selain praktis, Bodrek pilek alergi ini juga memiliki harga yang ekonomis pastinya. Harganya terjangkau banget dari Rp2.500 sampai Rp3.000 per blister gitu. Dan ini gampang banget kita temuin di mana-mana, bisa kita beli di apotik maupun toko-toko obat terdekat kesayangan kita, seperti itu. Oke, karena ukurannya yang lumayan praktis, jadi nggak cuma bisa taruh di kantong, terus bisa sahabat Mela yang punya bibit-bibit pilek alergi nih, Mbak harus taruh di setiap tas ya, tahu Betul. perempuan karena kan tas suka gonta-ganti tas ya. Oke, Mbak Gladys mengelaborate semuanya. Kalau menurut Mbak Gladys seberapa penting sih kita tahu siapa ahlinya untuk meredakan pilek alergi ini? Ya, penting banget karena kan seperti yang sudah disampaikan juga gitu ya, gejala pilek alergi itu berbeda gitu dengan gejala pilek biasa, kita tidak disertai demam. Jadi kita memang benar-benar harus pilih yang ahlinya redakan pilek alergi agar penanganannya tuh juga lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat sembuh dan juga kita bisa terus menangkan hari kita. Terima kasih Mbak Gladys atas jawabannya. Sahabat Mela, itu tadi ya kita ngobrol dengan dokter dan juga Mbak Gladys di sesi kali ini dan semoga informasi bermanfaat karena memang dan nggak boleh disepelein pilek alergi ini ya Mbak, karena selain mengganggu aktivitas bisa menyebabkan penyakit kesehatan yang lebih kondisi yang lebih serius, mengganggu dompet juga. Dan sekecil apapun gangguannya harus dihadapi dengan ahlinya. Terima kasih sahabat Mela sudah menyaksikan. Saya sudah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Rema Potox berikutnya.